Halo semuanya, kembali lagi bersama Aris Naria di sini di Atika Channel yang bahas apapun yang penting belajar. Di video kita kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran yang saya ampu di kelas 12 TKJ lagi, yaitu Administrasi Infrastruktur Jaringan. Ya, yang dimana materi yang saya akan sampaikan pada video kita kali ini adalah tentang firewall. Ya, apa itu firewall dan bagaimana sejarah adanya firewall? Mari kita lihat di video selanjutnya. Ciao. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran yang saya ampu di kelas 12 TKJ atau Teknik Komputer Jaringan, yaitu Administrasi Infrastruktur Jaringan. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang firewall. Oke, apa itu firewall dan apa saja manfaatnya, ya, sejarahnya seperti apa, itu akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu tentang firewall sendiri. Apa itu firewall? Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman untuk melewatinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman untuk melewatinya. Ya, jadi firewall ini adalah sistem, ya, atau perangkat yang bertugas, ya, layaknya seorang satpam, ya, kita analogikan seorang satpam, ya, dia yang berhak mengatur siapa saja yang boleh masuk, ya, ke dalam jaringan kita ataupun tidak boleh masuk ke dalam jaringan kita, ya. Umumnya firewall diletakkan di dalam sebuah gateway atau router, ya, yang menjembatani sebuah jaringan dengan jaringan lainnya. Oke. Jadi pada umumnya itu firewall itu diletakkan di sebuah gateway yang ada di dalam router, ya. Jadi biasanya kalau kalian memiliki jaringan, ya, yang terkoneksi ke internet, biasanya akan ada gateway-nya, ya. Gerbang mana yang dilewati untuk ke internet, ya, dalam jaringan kita. Jadi jaringan kita adalah jaringan lokal, ya, yang melewati gateway berarti sudah ke jaringan yang luas, ya, ke internet. Jadi firewall itu ditaruh di gateway itu sendiri sehingga pintu gerbang yang kalian gunakan untuk ke internet, ya, menjadi aman. Itu fungsi dari firewall. Oke. Dari kata asal katanya firewall, yaitu fire dan wall. Fire itu api dan wall itu dinding, berarti firewall itu adalah dinding api, ya. Yang pada umumnya ini digunakan, ya, di gedung-gedung besar, ya, untuk mencegah adanya terjadinya kebakaran secara luas, ya. Kalau kalian perhatikan, ya, di gedung-gedung eh, luas seperti hotel, rumah sakit itu biasanya ada yang namanya firewall. Firewall ini berfungsi untuk jika saat ada kebakaran, ya, api yang terjadi itu tidak menyebar ke ruas bangunan lainnya atau ruangan yang lainnya, ya. Jadi tembok inilah yang menahan. Nah, jika salah satu tembok firewall ini tidak bagus, maka seisi gedung itu juga akan terancam oleh adanya api tersebut. Seperti itu, ya. Sama juga dengan jaringan komputer kita, jika satu saja firewallnya kita gunakan itu bisa dijebol, bisa dibobol, jadi keamanan dari jaringan kita pun terancam. Selanjutnya yaitu fungsi umum firewall. Ya, firewall digunakan untuk mengontrol hak akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan internal dari pihak luar. Jadi siapa saja yang dari pihak luar bisa mengakses komputer kita, itu firewall yang mengatur. Saat ini istilah firewall menjadi istilah yang lazim yang merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi antar dua jaringan yang berbeda. Oke. Jika kalian sudah mempelajari tentang internet protokol, kalian harusnya tahu, ya, komunikasi antar jaringan berarti jaringannya itu berbeda. Ya, sama seperti kalian mempelajari internet protokol address atau IP address, ya, ada namanya IP network dan IP host. Nah, IP network ini kalau berbeda berarti dia udah beda jaringan, ya. Jadi kalau untuk berkomunikasi dengan beda jaringan ini, ya, kita menggunakan gateway untuk saling berkomunikasinya. Nah, di gateway inilah kita pasang firewall untuk mengatur siapa saja yang boleh masuk dan siapa saja yang tidak boleh masuk ke jaringan kita, ya, jika jaringannya berbeda.
Selanjutnya sejarah dari firewall itu sendiri. Oke, firewall untuk pertama kalinya muncul pada akhir era 1980-an atau 1980-an ya, yang dimana saat itu berupa perangkat router untuk memisahkan satu jaringan menjadi jaringan lokal yang lebih kecil ya. Jadi dulu itu jaringan internet itu luas ya, tanpa adanya router ya. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengakses internet. Nah, tapi di sini dipasangkanlah router sehingga eh, jaringan yang kita punya itu tidak langsung ke jaringan luas, melainkan jaringan lokal terlebih dahulu. Nah, di jaringan lokal ini kita bebas mengatur apa yang ada di jaringan kita. Kemudian yang kedua sejarahnya itu penggunaan firewall untuk keperluan security ya, atau security firewall ya, pertama kali digunakan pada awal tahun 1990-an atau 1990-an ya, berupa router IP dengan aturan filter tertentu. Oke, aturan security saat itu berupa instruksi. Oke, kalau di sejarah yang pertama itu cuma merubahnya dari jaringan luas menjadi jaringan lokal ya. Di sejarah yang kedua ini router kita sudah memiliki IP ya, sudah ada IP-nya dan aturannya untuk memfilter jaringan yang masuk ya. Jadi router kita itu sudah memiliki IP dan dalam router itu sudah memiliki aturan-aturan ya, yang aturan itu berupa instruksi. Ya, instruksinya seperti apa? Nah, biasanya jika kalian perhatikan eh, instruksi dari router itu misalnya paket eh, data dengan kode sekian, misalnya tipe datanya adalah MP4 ya atau video ya, itu tidak boleh masuk ke jaringan kita karena itu besar misalnya. Nah, itu instruksi dari si router itu sendiri. Ya, jadi kalau setiap orang yang ingin download MP4 jadi tidak bisa ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada generasi selanjutnya firewall itu lebih fleksibel, yaitu berupa firewall yang dibangun pada bastion host ya. Firewall komersial pertama dari tipe ini yang menggunakan filter dan gateway aplikasi atau proxy ya. Kemudian firewall ini adalah produk dari Digital Equipment Corp atau DEC ya, yang dimana pencipta pertamanya yaitu Brian Reid. Oke. Jadi firewall itu sekarang sudah lebih fleksibel, penggunaannya seperti apa ya. Jadi tanpa kita langsung menuliskan aturan-aturannya, si firewall sekarang sudah lebih fleksibel. Oke, selanjutnya manfaat firewall ya. Saya sudah merangkum beberapa manfaat dari firewall, yaitu yang pertama mengatur, memfilter, mengontrol dan mengawasi lalu lintas di jaringan. Oke, yang kedua itu firewall sebagai fokus keputusan security. Kemudian yang ketiga melakukan autentikasi terhadap akses. Dan yang keempat mencatat aktivitas user guna mendeteksi dini penjebolan jaringan. Oke. Untuk yang pertama, manfaat firewall yaitu mengatur, memfilter, mengontrol, dan mengawasi lalu lintas di jaringan. Di sini, firewall itu memiliki beberapa kriteria ya yang diperbolehkan untuk paket data itu masuk, keluar masuk dalam jaringan kita. Oke. Yang pertama, ya kriterianya yaitu alamat IP dari komputer sumber ya. Jadi firewall harus ingin mengetahui dari mana sih alamat IP dari paket data yang dikirimkan, siapa yang mengirimkan. Ya, analoginya kalau kalian membeli barang online, kemudian paketnya itu datang, ya kalau berbeda dari alamat yang kalian beli berarti itu kan udah mencurigakan isinya apa. Oke, jadi alamatnya juga harus eh, kita ketahui alamat sumbernya. Kemudian port TCP UDP dari komputer sumber ya. Jadi port mana yang dilewati dari paket data itu ya, sehingga dia masuk ke port kita yang mana juga. Jadi kita harus apa namanya? Diatur ya, mengatur si firewall inilah yang mengatur. Kemudian
alamat IP dari komputer tujuan. Nah, jika misalnya kalian beli barang itu datang, ya, tapi sebenarnya tujuannya berbeda dari tujuan kalian diisi paketnya. Berarti kalian tak bisa menerima paket itu, ya. Jangan-jangan isinya lain dari yang kalian inginkan karena alamat tujuannya sendiri berbeda dengan alamat tujuan kalian. Ya, harusnya ke alamat tujuannya ke si A tapi malah ke kalian, itu kan salah kirim, ya. Nah, firewall inilah yang mengatur. Kemudian port TCP UDP dari tujuan, ya. Nah, sama juga port mana yang akan dituju itu juga harus penting. Si firewall inilah yang mengatur port mana yang akan dituju, ya, sehingga tidak bentrok dengan port-port yang lainnya. Kemudian yang kelima, informasi dari header, ya. Nah, untuk mengatur, memfilter dan mengontrolnya, firewall ini juga memerlukan headernya. Kalau kalian eh, sering katakan header itu judulnya. Nah, judul paketnya itu apa? Apakah dia paketnya berupa barang yang kalian beli atau tidak, ya, atau barang yang kalian inginkan atau tidak. Kalau informasi headernya sudah berbeda dengan yang kalian inginkan, berarti itu paket sudah tanda tanya. Jadi firewall akan menolaknya. Oke. Kemudian dari manfaat yang kedua yaitu firewall sebagai fokus keputusan security. Ya, di sini coba kalian bayangkan firewall itu sebagai pos pemeriksaan atau pos keamanan, ya, yang ada di lingkungan kompleks kalian tinggal, ya. Semua lalu lintas yang masuk, ya, ke kompleks kalian tuh harus melewati pos pemeriksaan, ya. Maka dari itu firewall dapat memilih paket data yang akan masuk dan keluar jaringan. Nah, di pos pemeriksaan itu dah dia akan diatur, ya, firewall ini akan mengatur, ya, paket mana yang bisa masuk ke lingkungan kalian, mana yang tidak. Oke. Ini bertujuan untuk memberi perlindungan, ya, security jaringan yang akan menjamin semua lalu lintas sesuai dengan yang ditentukan. Jadi kalian pasti ingin aman, jaringan kalian atau kompleks kalian. Kalau kita analogikan dengan kompleks tempat kalian tinggal, kalian ingin aman, ya pasti ada pos pemeriksaan, ya. Jangan sampai pos pemeriksaannya lumpuh, ya, tidak bagus. Kemudian ada orang bawa bom masuk ke kompleks kalian, ya kalian udah nggak aman berarti jaringan kalian itu. Kemudian manfaat yang keempat, melakukan autentikasi terhadap akses. Ya, di sini coba kita misalkan jika perusahaan menetapkan penggunaan NAT atau Network Address Translation, oke, maka hanya user atau grup tertentu yang boleh terkoneksi keluar, ya. Hanya protokol tertentu yang aktif, hanya beberapa aplikasi dan sumber daya yang boleh mengakses jaringan luar dan lain sebagainya. Nah, di sini maksudnya adalah si firewall ini akan menetapkan, ya, siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang boleh keluar, ya, aplikasi apa dan sumber daya yang boleh mengakses jaringan kita. Nah, seperti itulah manfaat dari firewall, ya. Kemudian yang terakhir itu mencatat aktivitas user guna mendeteksi dini penjebolan jaringan, ya. Oke, karena lalu lintas data itu harus melewati firewall, ya, maka kita dapat membuat suatu sistem untuk mencatat semua kegiatan sistem dan user yang menggunakan jaringan, ya. Jadi setiap yang masuk, setiap yang keluar, ya, siapa yang menggunakan itu akan dicatat, ya. Hal ini berguna untuk membuktikan, ya, semua kegiatan user, ya, itu aman, ya, karena sudah terdokumentasi, ya. Kalau kalian sering main game ada lognya, ya, siapa yang kalian menang berapa kali, kalian kalah berapa kali itu kan dicatat. Nah, sama dengan firewall ini juga mencatat, ya, siapa yang keluar duluan, siapa yang masuk duluan, ya. Jadi jaringan kalian itu aman, ya, sudah tercatat. Nah, jika ada yang mencurigakan, ya dilihat di lognya, ya. Jadi firewall ini mencatat semuanya.
Baik, itu adalah manfaat dari firewall. Jadi, cara kerja dari firewall itu adalah pertama itu dia akan memastikan ya alamat sumber dan alamat tujuan dari paket yang dikirim itu sama ya sesuai atau tidak, kemudian port yang dilewati juga sesuai atau tidak, kemudian informasi headernya ya, informasi dari paket itu sesuai atau tidak. Jika sesuai, maka firewall akan memberikan akses masuk paket itu ke jaringan kita. Jika tidak, maka firewall akan membatasinya, memblokirnya, oke. Meskipun, firewall ini memiliki kriteria yang tadi saya sebutkan, nah sekarang itu apa namanya, malware ya, malware ya, ini juga cukup berkembang ya. Dia juga bisa menipu si firewall ya. Sebagai contoh, kita analogikan ya, pos pemeriksaan kita tadi. Nah, dia ingin masuk ya, nah dia akan berusaha untuk menipu si firewall, dia akan menyamar sebagai apa, ya sehingga dia bisa masuk. Nah, disinilah fungsi firewall itu harus tetap diupdate. Jadi karena perkembangan malware itu cukup cukup canggih sekarang ini, ya, maka firewall ini juga harus tetap kita awasi. Kemudian firewall yang kita gunakan juga harus memenuhi standar, ya, standar-standar tertentu yang sudah ditetapkan. Jadi keamanan kita akan, lumayan terjamin ya, jika sudah memenuhi standar. Ya contohnya kalau kalian rekrut pos keamanan ya, anggota pos keamanan ya kalian pasti akan mencari standarnya ya, apakah dia berbadan kekar, memiliki sertifikat keamanan ya, sehingga kalian merasa nyaman ya. Pada firewall sendiri itu sudah ada beberapa standar ya, yang mengatur dan melindungi dari si lapisan OSI yang sudah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya. Oke, selain mengamankan lapisan-lapisan OSI, ya, si firewall ini juga dapat mengamankan yang namanya port, ya. Port-port jaringan ini itu dapat diamankan oleh si firewall juga, ya. Yang dimana port-port ini memiliki yang namanya angka-angka khusus ya, yang dimana setiap layanan dan aplikasi yang ada di sebuah jaringan berbasis IP memiliki setidaknya satu port ya yang unik ya. Contoh, jika kalian ingin mengakses web, biasanya pasti menggunakan port 80 ya. Port 80 ini untuk layanan koneksi HTTP ya tanpa pengamanan atau non secure, dan ada juga namanya port 443 ya untuk koneksi pengamanan atau yang secure. Kalau kalian lihat itu biasanya HTTPS ya pada browser kalian. Apabila sebuah vendor ya atau perusahaan memutuskan untuk membuat software baik itu game atau aplikasi yang lainnya, dia biasanya akan memanfaatkan port ini juga ya. Jika port ini sama, misalnya vendor ini menggunakan port 80 juga ya, port untuk web, maka ini akan terjadinya bentrokan ya. Di mana saat kalian ingin membuka web atau browser ya, membrowse sebuah web ya, nanti bisa diarahkan ke game yang dibuat oleh vendor itu ya. Nah, disinilah cenderung adanya port yang terbuka ya. Nah, dari sini malware-malware yang ada di luar sana dapat mengakses jaringan kalian ya. Inilah firewall harus bisa mengatur si port-port itu tadi ya. Kemudian port-port ini juga ada yang mengatur ya, namanya itu IANA atau Internet Assigned Number Authority ya, di mana port ini sudah tercatat ya, port-port ini sudah tercatat di IANA sehingga dapat digunakan. Untuk nomor-nomor port ini juga ada dalam 3 golongan ya, dibagi 3 juga. Yang pertama itu port-port yang dikenal. Ya, contohnya port-port di kisaran dari 0 hingga 1023 ya. Jadi port-port ini biasanya dikenal oleh sistem kita. Kemudian ada juga port-port yang terdaftar. Ya, port-port ini terdaftar di IANA dapat dipergunakan oleh hampir semua aplikasi dan pengguna. Ya, kisaran untuk nomor port-port ini yaitu
1024 ya, atau 1024 hingga 49151 atau 49151 ya. Ini port yang terdaftar di IANA. Kalau yang tadi port-port yang dikenal oleh IANA ya, ditetapkan oleh IANA. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga itu adalah port-port dinamis ya, dan atau privat ya. Jadi port-port ini digunakan oleh aplikasi apapun, oleh siapapun ya. Port-port ini tipikalnya adalah dipakai oleh klien yang mengakses ya berbagai layanan dari sebuah server karena nomor port di sistem klien tidak relevan. Ya, contohnya tadi, jika gamenya itu menggunakan port 80 ya, sedangkan browser kalian menggunakan port 80, kalian bisa mengubah port yang digunakan itu ya. Jadi tidak terjadinya bentrokan port. Oke. Kemudian secara umum ya, cara kerja dari firewall ini adalah yang pertama itu firewall akan memblok akses yang masuk ke port-port di bawah 1024 untuk TCP ya. Jadi port-port yang tidak terdaftar ya, tapi cuma dikenal, yaitu akan biasanya diblok. Oke. Di mana kebanyakan port-port tersebut merupakan layanan yang sensitif terhadap ancaman security ya, seperti finger atau SMTP dan juga telnet. Oke. Jadi port-port yang dikenal itu biasanya akan diblok oleh si firewall. Kemudian firewall juga akan memblok semua paket user ya, datagram protokol atau UDP yang masuk, yang dimana terdapat beberapa layanan yang dimanfaatkan yang berjalan melalui UDP ya. Namun layanan ini sering dijadikan jalan untuk masuk ke sistem ya. Jadi port-port yang UDP itu jika tidak sesuai dengan aturan firewall kita, maka dia akan membloknya sehingga akses dari luar itu tidak bisa masuk. Kemudian yang ketiga, ya, firewall akan memblok lalu lintas ke port 8000 dari luar. Ya. Kemudian yang ketiga, firewall akan memblok lalu lintas ke port 6000 dari luar, ya. Yang dimana port 6000 merupakan port yang digunakan untuk akses server-server X11 ya, dan dapat menimbulkan masalah security ya. Yang terakhir, firewall akan menutup port dan layanan yang tidak digunakan, misalnya layanan FTP, telnet, database, dan daemon lainnya. Oke. Jadi itu secara umum ya cara kerja dari firewall. Untuk teknologi firewall sendiri ya ada beberapa teknologi dari firewall, yaitu service control, kendali terhadap layanan, atau yang kedua itu direction control atau kendali terhadap arah. Kemudian user control, kendali terhadap pengguna ya. Kemudian yang keempat yaitu behavior control, kendali terhadap perlakuan ya. Jadi si firewall ini juga berhak melakukan kendali terhadap 4 teknologi itu, yaitu teknologi service, yaitu layanan, direction, arah, kemudian user, pengguna, kemudian behavior, perlakuannya. Oke. Jadi seperti itu video kita kali ini tentang yang namanya firewall. Terima kasih. Nah, begitulah video kita kali ini tentang firewall ya, yang dimana yang saya bahas yaitu tentang apa itu firewall, bagaimana sejarahnya, dan apa saja fungsi dari firewall. Bagi kalian yang ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Dan silakan like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian tidak suka. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk video-video kita selanjutnya. Arif Sunaria di sini. Ciao.